Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Solehudin, salah satu mahasiswa PPG PAI tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25404111345 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, akan melaksanakan kegiatan uji kinerja di SMK Kartini Bakti Mandiri dengan tema Syu'abul Iman kelas 11. Demikian, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para Bismillah. Pagi. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sudah berdoa belum? Belum. Oke, sebelum melanjutkan masuk pada pembelajaran PAI ataupun PABP, silakan untuk pimpin doa terlebih dahulu oleh KM-nya. Najib, silakan pimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya kita akan absen dulu. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Baik, alhamdulillah semuanya sudah Bapak absen. Ada 3 orang yang tidak hadir. Namun sebelumnya Bapak ingin melihat dulu kesiapan kalian, fokus kalian, konsentrasi kalian. Kita coba ice breaking dulu biar lebih menyenangkan pembelajarannya. Ya, bisa? Bisa. Silahkan berdiri, tetap di tempat, cuman berdiri saja. Ice breakingnya. Berarti melanjutkan ke angka 7. Paham? Tepuk tangan dulu dong. Baik, selanjutnya dalam pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang akan kita bahas? Ada yang tahu? Sebelumnya kita membahas apa? Syu'abul Iman. Nah, betul. Sebelumnya kita sudah membahas berkenaan Syu'abul Iman. Kita pun akan melanjutkan pembahasan. Namun pada awal pertemuan kita sudah membahas berkenaan dengan berpikir kritis. Lalu untuk apa Pak pembelajaran ini disampaikan? Kita lihat. Tujuan pembelajarannya adalah dapat menganalisis nantinya kalian berkenaan dengan cabang keimanan dari memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, sampai dengan menutup aib orang lain dengan benar. Lalu dapat mempresentasikan tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain. Dan yang ketiga adalah bahwa cabang iman adalah ajaran agama dengan sepenuh hati. Dan yang terakhir, kalian mampu membiasakan sikapnya, tanggung jawab untuk memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain dengan tepat. Dalam Quran surat Al-Ahzab, betul? Ayat 70 sampai dengan 70, itu berkenaan dengan apa? Menjaga lisan. Betul tidak? Nah, ada yang mau coba baca? Dan satu dalilnya, ada tidak?
Ada? Oke. Perwakilan saja ya. Nadib silakan. Mau baca Quran surat apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab. Dalilnya surat apa itu? Surat dalil dari materi apa itu? Al-Ahzab. Menjaga lisan. Betul Rizky. Dalil dari menjaga lisan. Ada 2 ayat yang disampaikan, yaitu Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai dengan 71. Ah, betul. Silakan Nadib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik. Artinya, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. betul. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bayangkan di akhir Allah sebutkan faqad faza fawzan 'azima, kemenangan yang besar. Bagi siapa? Bagi mereka yang mampu menjaga lisannya, mengucapkan perkataan yang benar. Bukan hanya baik, tapi harus benar. Karena baik belum tentu benar. Betul? Nah, ini bagian dari dalil yang menjelaskan tentang menjaga lisan. Terima kasih banyak Nadib sudah membacakan ayat dan artinya begitu baik dalam membacanya. Insya Allah nanti yang lain juga Bapak yakin sudah bisa membaca dan lebih ditingkatkan dalam bentuk menghafal ayat ataupun salah satu dalil tentang materi syu'abul iman. Oke, untuk selanjutnya ya, menepati janji lalu kemudian menjaga lisan sampai dengan menutup aib orang lain itu perkara yang baik atau buruk? Baik. Ada akibatnya nggak? Ada nggak akibatnya ketika seseorang tidak mampu menjaga lisan? Ada nggak bentuk keberhasilannya? Ada. Akan ada semuanya dalam bentuk konsekuensinya berkenaan dengan sikap-sikap tersebut. Sebab ini bagian diantara ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang nggak pernah menepati janji? Semuanya ingin menepati janji. Tapi kita pernah keseleo. Apa ya namanya? Tergelincir. Terkadang karena kondisi tertentu lalu kita tidak mampu menepati janji. Maka ada langkah-langkah yang benar yang tepat. Itu yang harus kita dalami. Maka dari itu pembelajaran dalam 4 kali ini kita akan sama-sama elaborasi, kita akan sama-sama kembangkan dalam bentuk kelompok. Ini berdasarkan masalah di lapangan kita masing-masing. Apa keberhasilan bagi orang yang mampu menepati janji, bagi orang yang mampu mensyukuri nikmat, bagi orang yang mampu menjaga lisan, dan bagi orang yang mampu menutup aib orang lain. Sampai dengan yang kedua, apa akibatnya? Orang yang tidak mampu menepati janji, apa akibatnya? Kira-kira tidak dipercaya, terus apa? Dijauhi oleh orang lain, terus membuat orang yang dijanjikan kesal. Pernah nggak menunggu seseorang lama? Apalagi menunggu seseorang yang tak pasti. Kita akan coba kembangkan pembelajarannya dalam bentuk kelompok berdasarkan masalah, berdasarkan kasus yang ada di lapangan. Kita lihat seberapa banyak orang yang berhasil menepati janjinya sampai dengan menutup aib orang lain, sampai dengan akibatnya seperti apa ketika ada orang yang tidak mampu menepati janji. Itu sama-sama akan kita kembangkan dalam bentuk kelompok. Kalian bisa tengok dulu sebentar ke layar. Nah, ada pengamatan gambar. Kira-kira ini sedang ngapain?
mengumpulkan tugas. Betul. Kenapa? Apa hubungannya? Ada yang bisa jawab? Tolong acungkan tangan. Menepati janji. Nah, gimana Aira? Menepati janji, apa hubungannya antara tugas dengan menepati janji? Silakan Amanda. Karena gurunya memberikan tugas kepada muridnya Gurunya memberikan tugas kepada muridnya dan muridnya melaksanakan tugas itu dengan tepat waktu. Ada nggak hubungannya? ada. Ternyata sekali lagi aktivitas dalam menepati janji itu ada dalam kehidupan kita, apalagi ketika di sekolah. Karena di sekolah sering diberikan tugas, lalu semua siswa-siswi mengumpulkan. Di mana letak menepati janjinya? Ketika tugasnya diberikan, dikumpulkan sesuai dengan waktunya. Betul? Terima kasih, sangat baik itu jawabannya dari Amanda dan Aira, kemudian ditambah barusan dari Naila. Ini 4 menjadi gambar bagaimana nanti kalian dalami akibatnya atau keberhasilannya dari setiap orang yang mampu memenuhi janji, orang yang mampu mensyukuri nikmat, orang yang mampu menjaga lisan, dan orang yang mampu menutup aib orang lain. Apa keberhasilannya? Dia akan seperti ini, dia akan seperti ini. Begitupun akibatnya akan begini, akan begini, akan begini. Sementara permasalahannya itu ada loh di lapangan, ada dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menerapkannya, bagaimana kita menuliskan. Siap? Bisa dimengerti? Silakan berkelompok, ngobrol, bermusyawarah, menentukan keberhasilan orang yang memenuhi janji, plus di satunya lagi ada akibatnya. Oke, ada 4 kelompok. Kelompok 1 yaitu kelompok yang memenuhi janji. Nanti disebutkan akibat orang yang atau lembaga yang tidak memenuhi janji. Ada nggak lembaga yang tidak memenuhi janji? Ada. Wah, tenang. Suaranya suara perlawanan ini mah, tenang ya. Tenang. Ada nggak lembaga yang tidak memenuhi janji? Ada. Banyak. Tenang ya. Lalu kelompok 2 tentang mensyukuri nikmat. Kelompok 1 mana tadi? Oke. Ini kelompok 1. Di sini aja langsung ya. 1 orang nanti yang menulis, sisanya berembuk untuk menentukan. Kelompok 2. Oke. Ini 2, 3. Oh, itu 2 emang. Maaf, untuk Nisa. Nah. Kelompok 3. Oh, iya betul, ini kelompok 3. Nah gitu, sudah mulai mengisi, bagus. Sudah banyak yang kalian temukan berarti. Dari kelompok 1 langsung ke depan. Siapa yang mau menyampaikan? Aira. Oke, silakan Aira. Perkenalkan, nama saya Aira Parestianti, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang akibat dan kebersihan orang atau lembaga keberhasilan orang atau lembaga yang memenuhi janji. Oke. Akibat orang Hati tenang dan bersih, menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Oke. Poin sama seperti yang Lisan. lisan. Betul. Mengurangi pahala. Mengurangi pahala. Kenapa coba? Gimana? Ada yang menyebutkan kalau pahala dosa kita itu, misalkan kita yang dibicarakan itu akan mendapatkan pahala dari orang yang membicarakan. Betul sekali. Ada boleh tepuk tangan lah. Ada transfer. Mau ditransfer? Boleh dong nomor rekeningnya? Tapi ini transfernya bukan uang, mohon maaf. Ini transfernya bukan bentuk hal yang membahagiakan, memperburuk maksudnya. Apa yang memperburuk? Pahala dan dosa. Orang yang membicarakan keburukan orang lain, dia sedang ditransfer. Apanya? Dosanya. Bapak ingin melihat bagaimana sikap kita, apakah benar berkenaan dengan hal tersebut, mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak ingin membagikan tugas terakhir kepada kalian berkenaan dengan aspek penilaian sikap. Waktunya tidak lama, hanya 3-5 menit. Tolong diisi. Ini
apa pernyataan, ada pernyataan, nanti jawabannya bisa setuju, ragu-ragu atau tidak setuju, lalu alasan singkatnya apa. Oke. Ini tinggal di checklist ya. Silakan di tugasnya dikerjakan. Ini per orang. Silakan kumpulkan. Jangan lupa kasih nama, kelas dan jurusan. Udah ini diisi semua. Udah Sofa? Yang belakang, silakan diestafetkan. Waktunya sudah mau habis. Semuanya ya. Oke. Terima kasih banyak sudah mengerjakan tugas akhirnya ataupun penilaian pada pembelajaran kita hari ini. Kita sekarang berada di ujung pembelajaran. Kita coba sama-sama simpulkan bagian dari bahasan tersebut berkenaan dengan syu'abul iman, yang dimana ada aspek subtema bahasannya berkenaan dengan memenuhi janji, mensyukuri nikmat, dan menutup aib orang lain sampai dengan menjaga lisan sampai dengan menutup aib orang lain. 4 ini perhatikan. Ketika kita mampu menepati janji, mampu mensyukuri nikmat, mampu menjaga lisan, dan mampu menutup aib orang lain, maka itu menjadi salah satu standar, menjadi indikator keimanan kita kepada Allah. Dengan 4 sikap ini menjadi salah satu ciri cerminan sikap yang menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Maka sejatinya senantiasa dalam kehidupan sehari-hari kita mampu menerapkan, melaksanakan dengan baik, dari mulai menepati janji, jangan sampai sembarang membuat janji, lalu kemudian mensyukuri nikmat kehidupan kita sehari-hari, lalu kemudian menjaga lisan, jangan sampai menyakiti orang lain, dan yang terakhir kita mampu menutup aib orang lain, menjadi cerminan kita memenuhi keimanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Islam. Sekian, terima kasih banyak. Insya Allah pertemuan berikutnya kita lanjutkan kembali di materi yang baru berkenaan dengan materi PABP. Sekian, terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga ilmu yang kita bahas, ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah.